Baik, Bapak Ibu, izin saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Sebentar, mohon maaf Mas Eko, apakah suara Mas Eko kenceng teman-teman? Kok di saya agak lirih? Ya Bu suaranya. Ya, kecil Cukup sekali. jelas, cukup Iya, jelas, betul, cukup Bu. jelas. jelas Coba. atau kurang besar Bapak Ibu. Nah, eh, oke sebentar ini saya coba saya naikkan. Volumenya tambahin dikit, Mas. Volume bentar ya Bapak Ibu ya. Siap. Kalau volume orangnya sih memang segitu sih. Mic-nya agak deketin kali ya. Oke, Jadi bentar. jadi volume orangnya enggak lah. Oke, baik. Pak Pres, videonya bisa dibuka? Mau saya spotlight. Oke, baik. Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersua melalui room virtual Zoom, Bapak Ibu ya, dalam kegiatan Rapi MN yang ke-34 dengan tema yang luar biasa ini. Biasanya ditunggu-tunggu ini. Materi ini ditunggu-tunggu oleh semua guru yang ada di seluruh Indonesia. Apalagi ada perubahan-perubahan terkait dengan penilaian kinerja yang terbaru Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini supaya tidak berlama-lama, saya selaku host ingin menyampaikan bahwa yang pertama Bapak Ibu silakan mengikuti kegiatan Rapi ini dengan baik. Itu nanti akan dipandu oleh Ibu Diah Sitotini, moderator handal kita yang sudah jelas di mana-mana diketahui ya kehandalannya dalam memoderatori berbagai kegiatan. Pemateri kita tidak lain dan tidak bukan adalah Ketua Umum kita, Bapak Presiden, yaitu Bapak Muhammad Fatur Rahman. Bapak Ibu nanti silakan jika ingin ada pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand, Bapak Ibu ya. Selama kegiatan nanti bisa melakukan raise hand dan bisa bertanya. Nanti akan dibantu oleh Bu Dian ini. Saya selaku host mengantarkan kegiatan tersebut. Mari kita mulai kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama agar kegiatan pada malam hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya supaya tidak terlalu lama Bapak Ibu ya. Nah, mari kita ikuti kegiatan Rapi MN yang ke-34 ini yang akan dipandu oleh Bunda Diah Sitotini. Kepada Bunda silakan Bunda. Ye, matur nuwun Mas Eko. Baik, Mas Eko, suara saya jelas? Aman Bunda. Jelas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam B2M2MN, belajar, berbagi, memotivasi, menginspirasi. Tentu selalu bersama Matematika Nusantara. Rabu Inspirasi atau Rapi MN kali ini mengudara pada ke-34 di hari Rabu tanggal 8 bulan di awal tahun ya, di bulan Januari tahun 2025. Yang terhormat Ketua Umum Matematika Nusantara atau kita memanggilnya dengan Presiden MN, Bapak Mufatur Rahman MPD. Beliau hadir membersamai kita sekaligus sebagai narasumber Rapi ke-34 ini. Pak Presiden, selamat malam. Selamat malam, Bu Dia. Ye, Pak Presiden, monggo menyapa teman-teman. Nggih, Bapak. Yuk. Ya.
Ya, baik, Bapak Ibu, Pak Presiden sudah hadir membersamai kita. Terima kasih, Bapak. Yang kami hormati juga Sekjen Matematika Nusantara, Bapak Dudi Wahyudi MPD. Mungkin saat ini sedang tidak bisa membersamai kita, tapi insya Allah nanti juga akan ya, Bapak Ibu, akan membersamai kita juga. Yang kami hormati seluruh pengurus Matematika Nusantara, baik tingkat pusat maupun wilayah, hingga ke daerah. Bapak Ibu ya, insya Allah sudah ada berapa nih Pak Presiden kita? Berapa di wilayah, berapa di eh, daerahnya Bapak? Ayo, nanti akan menyusul SK-SK-nya Bapak ya, Pak Presiden ya. Baik, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru pemerhati Matematika Nusantara, kami menyebutnya MN Lovers di seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah tadi sudah dipimpin oleh host kita dengan mengawali dengan berdoa. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur Bapak Ibu ya, karena Allah memudahkan kita untuk bisa bersama belajar dalam RAPI ke-34. RAPI ini Bapak Ibu, ini ajang kita belajar bersama untuk terus berbagi, saling belajar, memotivasi dan menginspirasi tentang berbagai hal, terutama itu terkait dengan matematika sesuai namanya Matematika Nusantara dan juga terkait pendidikan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu tim dapur MN banyak sekali ya, dari host tadi Mas Eko, kemudian saya sendiri dia sini Bu Wasekjen, Wakil Sekjen Bu Weni, kemudian ada Mr. Fani, ada Bunda Nur juga, ada yang tidak kalah penting adalah Master Data itu Bapak Muhammad Khotib Rahman atau kita menyebutnya Master MK Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Dan MN Lovers, terima kasih sudah menantikan RAPI ke-34. Semoga kami bisa konsisten membersamai Bapak Ibu MN Lovers seperti moto MN tadi sudah saya sebutkan, Bapak Ibu harus hafal ya. Kali ini topiknya adalah pengelolaan kinerja, baik kinerja guru, kepala sekolah, dan bahkan pengawas sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu saya ingatkan untuk sertifikat RAPI MN nanti akan Bapak Ibu peroleh jika Bapak Ibu sudah mengisi link pendaftaran. Jangan lupa ya Bapak Ibu di portal MN kali ini belum di PMM karena ada kendala. Kemudian acaranya diikuti dan nanti jika sudah dibagikan daftar hadir, Bapak Ibu harap mengisi daftar hadir. 3 itu harus Bapak Ibu ikuti. Jika tidak, maka tidak ada sertifikat untuk Bapak Ibu. Mohon maklum ya. Ya, siap Bapak Ibu. Sebelum kita kupas materi yang menarik malam hari ini, maka izinkan saya untuk men-share, mohon izin ya Bapak Ibu, untuk men-share CV narasumber kita. Mungkin Bapak Ibu sih sudah tidak asing lagi, sangat ya, sangat tidak asing. Dan beliau itu konten kreator yang kita ikuti segala media sosialnya Bapak Ibu ya. Sebentar, izin saya mau. Oke, sebentar. Ya, share dulu Bapak Ibu. Bentar, Pak, agak susah sebentar ya. Kok tidak tampak share-nya, Mas Eko? Sebentar, kok di saya? Ada sudah co-host? Oh, ini sudah. Mm-mm. Oke, Bapak Ibu, apakah terlihat? On proses. Oke. Sudah. Ya, saya Dah. bersihkan sedikit ya. Oke, ini nama beliau Mufatkur Rohman, MPD, Bapak Ibu. Sekarang beliau tempat tanggal lahirnya di Sidoarjo, 20. Sebentar lagi ulang tahun ternyata, Bapak Ibu ya. 22 Januari catat ya. Beliau saat ini Kepala SMA Negeri 1 Kayangan di Kabupaten Lombok Utara. Pembina Utama Muda 4C. Suratnya ada Bapak Ibu, silahkan dicek sendiri. Kemudian beliau pendidikan terakhir S2 Magister Administrasi Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Mataram. Pengalaman bekerja sebagai guru SMP Negeri 1 Tanjung, guru SMP Negeri 2 Tanjung, guru SMA Negeri 1 Tanjung, Kepala SMA N2 Bayan, dan yang terakhir adalah Kepala SMA Negeri 1 Kayangan.
organisasinya, beliau Ketua MGMP Matematika Lombok Utara, Ketua IGI Lombok Utara, Ketua Pengurus Pusat MN atau Presiden kita, dan Ketua MKKS SMA di Lombok Utara. Prestasinya juara 1 Gurpres SMA Kabupaten Lombok Utara, juara 1 Gurpres SMA Provinsi Nusa Tenggara Barat, finalis guru berprestasi atau Gurpres SMA Nasional, juara 2 Lomba Inovasi Pembelajaran tingkat nasional, finalis ONIP oleh P4TK Matematika. Sekian kali Bapak Ibu ya. Lalu karya ilmiahnya ada beliau menulis buku, ber-ISBN beberapa buku, kemudian artikel-artikelnya dimuat di jurnal seperti jurnal PM4TK Matematika juga, Limas juga, lalu di Undikma Mataram juga ada. Kegiatan ilmiah beliau adalah instruktur nasional K13, instruktur guru pembelajar, instruktur di PM4TK Matematika dulu Bapak Ibu ya. Sekarang kan tidak ada lagi PM4TK, sudah menjelma menjadi BBGP DIY. Lalu instruktur PKP, kompetensi pembelajaran, kemudian instruktur dan inisiator diklat online. Kemudian fasilitator sekolah model, pemakalah sendimat, lalu ya pemakalah sendimat itu berturut-turut sekian kali juga, lalu pemakalah konferensi ilmiah, guru di Kemendikbudristek, pengajar praktik di PGP, dan kepala sekolah PSP, program sekolah penggerak. Ini Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah CV beliau. Nanti kalau memang ingin tahu lebih lanjut, Bapak Ibu boleh bertanya langsung kepada beliau juga ya. Baik, terima kasih. Saya izin untuk stop sharing. Oke. Tuh ya, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah mengenal banget dengan beliau. Bapak Ibu mengikuti medsos beliau tidak? Ayo, Bapak Ibu hafal nggak? Ada Sahabat Pembelajar, itu YouTube beliau, ada TikToknya juga, Masya Allah Bapak Ibu. Kalau ingin tahu sesuatu, maka Semuanya Mbak, diikuti semuanya. ya betul, ikuti semuanya. Benar Pak, supaya tidak tertinggal. Karena saya juga begitu, karena beliau ini selalu update. Jadi kalau saya ingin tahu, saya buka Dan saja. sering mengkomen postingan beliau. Nah, tuh kan. Betul, betul, betul. Karena memang beliau itu untuk kependidikan, Masya Allah ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengambil pembelajaran atau belajar banyak dari beliau itu, Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja mengikuti paparan dari beliau lebih dahulu. Nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi, baik itu melalui langsung ya, Bapak Ibu boleh dengan fitur raise hand, atau Bapak Ibu bisa di chat. Nanti insya Allah kami fasilitasi Bapak Ibu. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita sambut Bapak Presiden MN, Pak Mofatkur Rohman, MPD. Monggo Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen dulu. Share screen dulu. Ya, sudah terlihat Bapak? Kelihatan ya? Ya, siap. Oke. Oke, Bapak sekalian, hari ini saya mengambil judul ya, biar tidak sekadar isi aplikasi. Apa dan mengapa ASN itu harus melakukan pengelolaan kinerja. Jadi biar kita itu pemahamannya mendalam. Nah, lagi trending ya. Jadi kalau kita itu hanya prosedural gitu ya, itu kadang-kadang kita enggak paham secara mendalam, itu hanya pemahaman dangkal kata Pak Menteri. Jadi kalau supaya mendalam kita kaitkan dengan konseptual ya, kita kaitkan dengan dasar-dasar regulasi, kita kaitkan dengan yang lain ya. Jadi bisa kita menghubungkan antar konsep gitu ya. Ya sekarang ada istilah taksonomi Solo ya. Taksonomi Solo yang paling tinggi itu yang
kita bisa mengkorelasikan beberapa konsep, akhirnya kita bisa menciptakan konsep baru, gitu ya. Oke, Bapak sekalian, kita mulai ya. Ya. Ada istilah beban kerja sama pengelolaan kinerja. Beban kerja guru ya, kita mulai dari guru, nanti yang lainnya hampir sama. Nanti guru, kalau ada pertanyaan tentang kepala sekolah, tentang pengawas boleh, atau nanti tentang yang 2024 juga boleh ya. Jadi guru itu punya dua beban kerja. Pertama itu adalah mengajar, yang kedua itu adalah PKB. Mengajar itu dirinci menjadi 5M ya. Jadi Pak Menteri sering bilang 5M ya. 5M itu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membimbing sama melaksanakan tambahan. Itu tugas pokoknya guru. Tapi ada tugas lain yang disebut dengan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, tugas pokok yang dua macam ini itu dipantau, dievaluasi oleh kepala sekolah. Nah, pemantauannya, evaluasinya itu disebut juga pengelolaan kinerja. Nah, oke, sekarang beban kerja guru itu dari mana sih regulasinya? Nah, sekarang saya tunjukkan aturannya ya, biar kita tidak hanya dikata orang, tapi kita harus tahu dalilnya, ya dalilnya. Oke, sekarang kita mulai dari ini. Mengapa ASN itu wajib melakukan pengelolaan kinerja, termasuk guru ya, guru ASN ya. Ini berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara ya. Nanti silakan dicari ya. Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 ini dasarnya tentang pengelolaan kerja. Bapak sekalian, pengelolaan kerja ini sudah berubah berkali-kali ya. Ini yang terakhir tahun 2022. Kalau dulu ada namanya SKP. Nah, sekarang judulnya bukan SKP, tapi sebenarnya adalah pengelolaan kinerja. Cuma kita masih sering nyebut SKP ya. Oke ya. Pasal kok di sini dia? Taruh ya. Oke, pasal 2 ya. Pasal 2 ini pengelolaan kinerja itu adalah untuk apa? Peningkatan kualitas dari dan kapasitas pegawai. Yang kedua, penguatan peran pimpinan. Yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi pegawainya itu biar meningkat kualitasnya, kemudian peran pemimpin juga akan lebih kuat dan ada kolaborasi. Ini tujuan pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan kinerja itu untuk siapa? Untuk PNS dan P3K. Itu artinya yang non-ASN itu tidak wajib. Jadi kalau ada guru honorer itu berarti tidak wajib. Walaupun tidak wajib, tetap dianjurkan ya. Tetap dianjurkan. Selanjutnya, nah setiap instansi pemerintah itu wajib menerapkan pengelolaan kinerja. Wajib melaksanakan pengelolaan kinerja. Jadi wajib. Jadi guru yang ASN itu wajib. Jadi kalau misalkan keberatan, ya harus mundur dari ASN, itu kata Bu Nunu ya. Jadi kalau tidak mau melaksanakan pengelolaan, tidak mau dinilai, ya kata Bu Nunu kembali aja menjadi guru honorer gitu. Kata Bu Nunu ini ya, bukan kata saya. Oke, sekarang beban kerja guru yang saya sebut dua tadi ya, pertama adalah 5M, yang kedua PKB itu dasarnya ini, Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja. Jadi ada istilah beban kerja, ada istilah pengelolaan kinerja gitu ya. Nah, ini pasal 2 ya, guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah melaksanakan beban kerja 40 jam dalam 1 minggu pada satuan administrasi pangkal. Nah, beban kerja 40 jam itu 37,5 jam kerja efektif dan 2,5 itu jam istirahat. Ya, begitu. Beban kerja guru ASN sama dengan ASN yang lain, sama-sama 40 jam per minggu. 40 dibagi 2, 37,5 itu sebagai jam kerja, 2,5 itu jam istirahat. Lanjut. Nah, ini Bapak sekalian yang saya sebut tadi, apa dasarnya bahwa kerja kita itu 5M sebagai guru? Ya ini pasal 3 di Permendikbud nomor 15 tahun 2018.
Jadi beban kerja yang selama 37,5 itu dirinci menjadi A, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan untuk yang guru BK, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan untuk yang guru BK, menilai, membimbing, melaksanakan untuk sama. Jadi ini adalah 5M ya, 5M. Maka 5M ini sekarang masuk di versi 2025. Ya kalau yang tahun kemarin itu enggak masuk ya. Jadi tahun kemarin tidak ada istilah 5M di pengelolaan kinerja, ya langsung kemarin praktek. Tapi sekarang ada 5M nanti yang kita tunjukkan. Nah ini ya, ini nanti fitur dari pengelolaan kinerja versi 2025 diawali dengan pelaksanaan tugas pokok 5M. Ya, 5M itu apa? Merencanakan, kedua membimbing. Ini tidak urut ya, tadi harusnya melaksanakan. Yang ketiga itu melaksanakan, yang keempat menilai, yang kelima adalah melaksanakan tugas tambahan. Jadi sekarang ini masuk. Nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat RHK ini kelihatan 5M-nya. Di tahap 5M ini Bapak Ibu hanya memilih tugas tambahan. Yang M1, M2, M3, M4 itu tidak bisa diapa-apain ya. Cukup ditunjukkan aja. Yang Bapak Ibu pilih nanti itu adalah ini. Memilih tugas tambahan. Ini contohnya sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, tentang tugas tambahan ini Bapak sekalian diatur yang terbaru itu melalui keputusan Menteri 495 garis miring M garis miring 2024. Jadi wali kelas, kemudian pembina ekstrakurikuler, pembina pengelola lab, kepala lab ya, apalagi kepala satuan wakil kepala sekolah ini di sini diatur ya. Nah, berikutnya ya ini pasal 11. Guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB. Nah, jadi ini di samping guru itu mengajar atau 5M, tetap masih melaksanakan PKB. PKB ini diterjemahkan dari bahasa Inggris ya, Pak Menteri pernah bilang ya, continuing ya, professional development, disingkat CPD ya. Bahkan kemarin Pak Menteri katanya beliau tidak tahu padanan kata dari CPD atau continuing professional development. Sebenarnya ada, ini PKB ini terjemahan dari CPD ya, atau continuing professional development, atau sering disebut juga pengembangan kompetensi. Lanjut ya. Nah, sekarang pengembangan kompetensi itu Bapak sekalian acuannya berdasarkan Perdirjen 2626. Kalau dulu itu untuk pengembangan kompetensi itu kan ada 18 poin, 18 item, masing-masing item itu ada poinnya. Webinar itu poinnya 4, pelatihan poinnya 8, kemudian ikut di Kombel poinnya 4, gitu kan, menjadi observer di kelas poinnya 8, jadi struktur poinnya 12, gitu kan. Nah, sekarang itu tidak berlaku lagi. Nah, sekarang untuk pengembangan kompetensi itu acuannya adalah Perdirjen 2626. Nah, oke. Bapak Ibu, nah ini Perdirjen 2626 ya. Yang dimaksud dengan kompetensi itu ada 4. Ini sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Ada pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Ya, nah. Pedagogi nanti ini dirinci menjadi 3, kepribadian dirinci menjadi 3, sosial jadi 3, profesional juga menjadi 3 ya. Maka nanti menjadi 12 ya. Ini dari pedagogi ini ya. Pedagogi ini ada 3 ya. Pertama, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, asesmen, umpan balik, dan pelaporan berpusat pada peserta didik. Kemudian kepribadian ada 3, sosial ada 3, profesional juga ada 3. Nah, nanti 12 ini nanti yang dipilih oleh guru, cukup pilih salah satu, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Cukup pilih salah satu. Nah, contoh ini ya, contoh. Ini contoh pengembangan kompetensi yang dipilih oleh guru saya ya. Dia memilih ya, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi
berdasarkan indikator keterlibatan dalam organisasi, profesi, dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Nah, ini kira-kira apa kompetensinya? Kalau ada kata-kata organisasi itu berarti kompetensi sosial. Coba kita lihat, betul enggak ada? Nah, sosial ini ada 3, kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan dalam organisasi, profesi, dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Jadi nanti ini yang kita pilih sebagai guru. Oke, Bapak sekalian, ini paparan saya tidak banyak ya. Nanti tinggal kita tanya jawab. Jadi intinya Bapak sekalian, dasar untuk pengelolaan kinerja itu berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Semua ASN baik PNS maupun P3K termasuk guru itu wajib. Nah, yang dinilai itu apa? Yaitu beban kerja guru, yaitu 2. Yang 2 itu apa? 5M plus PKB. Nah, 5M nanti sudah masuk di menu pengelolaan kinerja. PKB yang berdasarkan Perdijen 2626 juga masuk di menu pengelolaan kinerja. Oke, sampai di sini nanti kita tanya jawab. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Pak Presiden dan biasanya sih yang seperti ini yang ditunggu-tunggu Bapak. Jadi Bapak itu sedikit menyampaikan paparan, namun apa yang nanti yang ditanya kita fasilitasi Bapak ya. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, gimana? Sudah sudah rasanya gimana Bapak Ibu? Sudah puas? Atau tentu saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, langsung kita buka Bapak Ibu. Monggo yang memang ingin bertanya langsung kepada Pak Presiden, boleh silakan raise hand. Bapak Ibu, monggo boleh. Atau mungkin saya belum cek ke chat Mas Eko, apakah sudah ada di chatnya? Sebentar nih Bapak Ibu. Belum ada Mbak di chat, belum Oh gitu, ada. Itu yang raise hand sudah Iya, banyak siap, tuh. siap. Iya. Sudah langsung ya. Yang raise hand ada beberapa ini Bapak Ibu. Yang jelas bukan Widya Asmara ya Bapak ya. Ada Bu Widya Astuti. Baik, Nah, depannya mirip ya, Bu sebenarnya Presiden. sama dengan Siap depannya. Nyonya Presiden. Baik, Ibu Widya, apakah bisa buka kamera atau loh kok hilang? Jadi apa tidak? Atau hanya ini Bu Widya, tolong halo Bu Atau Widya. salah. Halo, Ya, halo Bu Widya. dengar suara saya Mbak? Iya, Bu Oh, Widya, iya. betul. Halo? Dengar suara saya? Iya, terdengar. Tidak bisa on cam, Ibu? Ada kendala? Maaf, Oh ya, sudah. Mbak. Oke, sudah tidak apa. Baik, Bu Widya, silakan disampaikan, sebutkan dulu kalau nama sudah tertulis, tapi dari mananya, Ibu? Baru pertanyaannya. Silakan, Bu Widya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari Sulawesi Tengah, guru bahasa Inggris. Gabung ke sini untuk mendengarkan materi dari Bapak. Yang ingin tanyakan tentang pengelolaan kinerja kan ada kemarin dari Pak Menteri Pak Muti bilang kalau pengelolaan kinerja tahun 2025 guru tidak akan dipersulitkan lagi. Bagaimana kira-kira nanti ini Pak? Apakah masih ada kayak seperti webinar atau bagaimana? Itu yang saya mau tanyakan. Bagaimana contoh yang tidak dipersulit itu seperti apa? Terima kasih. Ya Bapak, sudah jelas Bapak tidak akan dipersulit, katanya minta penjelasan Bapak. Monggo. Bu Widya. Oke, ya memang katanya Pak Menteri tidak dipersulit. Pertama, kenapa tidak dipersulit? Satu, kalau dulu itu dua kali dalam setahun ya, 2 kali dalam setahun dinilai. Sekarang cuma sekali ya, berarti kan dipermudah ya. Yang kedua, tidak unggah dokumen ya, tidak unggah dokumen. Tapi perlu diingat, tidak unggah itu bukan berarti tidak bikin ya, bukan tidak bikin, tetap bikin, cuma tidak diunggah. Ini yang salah kaprah. Oh, tidak unggah, tidak bikin, tidak begitu.
Bagusnya 5M itu ya. 5M itu pertama itu kan merencanakan. Merencanakan itu Bapak Ibu harus punya literasinya, minimal punya ATP sama modul ajar. Harus punya itu walaupun tidak diunggah. Yang kedua melaksanakan. Apa buktinya? Ya Bapak Ibu pasti punya daftar hadir, jurnal, itu harus dibuat. Kalau Bapak Ibu tidak buat, kalau dicek ya tidak ada buktinya Bapak Ibu mengajar. Sama artinya Bapak Ibu belanja tidak ada kwitansi gitu ya, dianggap tidak belanja itu. Yang ketiga menilai, menilai itu ada literasinya, minimal ada daftar nilai, minimal Bapak Ibu punya soal gitu kan, itu juga administrasi. Ketika Bapak Ibu membimbing eskul, ada daftar hadirnya di sana kan, misalkan hari Senin itu siapa yang hadir itu ada. Melaksanakan tugas tambahan, itu juga ada administrasinya. Ini sebagai wakil kepala sekolah harus melaporkan itu. Ini lupa tugas saya, Januari ngapain, Februari sampai Desember ngapain, itu dilaporkan. Tetapi tidak perlu diunggah ya. Itu ya. Kemudian tidak berbasis poin ya. Tidak berbasis poin. Apakah itu berarti berhenti pelatihan? Tidak ya. Tidak berhenti pelatihan ya. Kalau cuma bedanya kalau dulu dituntut harus minimal 32 poin, sekarang nggak pakai poin ya. Tadi yang model kompetensi guru ada 12 itu ya, itu dipilih salah satu. Dipilih salah satu. Itu bagaimana buktinya? Nah, buktinya apakah berupa sertifikat, apakah cuma pengamatan, apakah dengan wawancara, itu tergantung kepala sekolah ya. Tergantung kepala contoh tadi yang tadi yang kompetensi sosial ya. Contohnya adalah aktif di organisasi profesi. Bagaimana kepala sekolah tahu ya? Cukup mungkin dengan SK MGMP, mungkin SK sebagai ketua umum kayak saya gitu ya. Atau bisa juga kita amati oh ternyata betul guru saya aktif di media sosial, misalkan aktif di organisasi profesi, sering ikut MGMP. Jadi tidak harus berupa SK juga ketika kita amati, misalkan ada guru saya milih sebagai aktivis di organisasi, saya amati betul enggak ini aktif di organisasi. Kalau enggak ya berarti omon-omon gitu kan, saya minta pertanggung jawabannya gitu kan gitu. Contoh tadi itu ya, contoh ada lagi yang kompetensi pedagogik ya. Kompetensi pedagogik itu salah satunya adalah asesmen dan refleksi ya, dia yang ketiga. Nah, nanti bagaimana kepala sekolah tahu kalau guru-guru sudah melakukan refleksi. Nah, kalau memang kita tidak, misalkan wah saya tidak bisa mengamati, tidak bisa, bukti dukung sertifikat juga tidak bisa, itu bisa wawancara. Apakah kira-kira guru itu sudah melakukan refleksi. Jadi untuk membuktikan ini ya sekarang fleksibel, boleh dengan pengamatan, boleh dengan sertifikat, boleh dengan wawancara, boleh dengan perform ya, pokoknya banyak cara. Kalau Bapak Ibu kalau pernah kuliah itu namanya triangulasi ya. Jadi semakin banyak kita gali entah dengan wawancara, entah dengan dokumen, entah dengan sertifikat atau pengamatan, itu semakin bagus. Begitu kelihatan, misalkan dia, Pak, saya ini kepingin ngambil kompetensi yang pedagogik. Saya ingin pembelajaran yang berpusat pada siswa. Buktinya apa? Bisa sertifikat. Nanti dia belajar tentang metode pembelajaran misalkan, atau tentang pembelajaran terdifferensiasi ya. Jadi buktinya fleksibel ya, boleh sertifikat, boleh pengamatan dan lain-lain. Yang jelas cuma pilih satu saja. Cuma pilih satu. Kalau dulu kan sampai 3, sampai 4, sampai 5 kan, karena harus minimal 32. Misal webinar ya, webinar itu supaya dapat 32 kan 8 kali webinar itu kan. 4 kali 8 berarti 32. Itu per semester lagi itu kan. Semester depan lagi nanti itu 32 benar. Sekarang nggak begitu, cukup satu saja. Buktinya terserah nanti terasa kepala sekolah, entah diamati, entah wawancara, entah sertifikat dan sebagainya. Gitu Bu ya. Ya, Ibu Widya, bagaimana? Sudah cukup jelas? Iya, cukup sangat jelas Ibu. Terima Oke, kasih. sangat jelas. Baik, terima kasih Ibu Widya. Sudah cukup. Sekarang berikutnya adalah Pak Syafarudin Marpaung. Pak Syafarudin. Iya, terima Ya. kasih. Saya boleh off kamera? On off juga. Oke, siap Bapak. Iya. Mohon maaf, takutnya sinyal kurang mendukung. Siap.
Oke, terima kasih yang pertama sekali buat narasumber, kemudian juga buat suhu kita lah. Saya selalu manggilnya suhu kalau di sosial media. Ya, saya selalu berkomen, berinteraksi dengan Bapak Presiden. Langsung aja saya Bapak dari perkenalkan, mana, saya Pak? Saparudin Marpaung dari Tanjung Balai, Sumatera Oke, Utara. baik, Tanjung Balai Sumatera. Ahoy Horas. Horas. Ya, ada 3 pertanyaan ini yang mungkin akan saya sampaikan pada malam hari ini. Oke. Meskipun mungkin nggak berhubungan mungkin pertanyaannya, tapi masih ada sedikit relevansinya dengan dunia pendidikan pastinya. Yang pertama mengenai kinerja atau ya dikatakan kan dipermudah kinerja. Kami sudah mengerjakannya sebahagian yang di tahun 2024. Ada yang versi bulanan dibuat untuk membuat periode Desember, nggak bisa lagi, sebahagian. Sebagian sudah buat, ada sebagian yang karena tidak membuat, ya tidak bisa lagi mengerjakannya, tapi untuk yang periode tahunan 2024 bisa dikerjakan. Cuma terkadang pada waktu membuatkan aksi-aksinya itu kadang terlihat tanda merah, kadang tidak. Jadi teman-teman menyimpulkan mungkin maintenance pada sistem kinerja tersebut. Mohon nanti ditanggapi, itu yang pertama. Kemudian juga proses sinkronisasi sudah disinkronkan ke PMM bolak-balik, kadang juga nggak bisa. Yang kedua, kami dapat statement atau rumor atau bagaimana kalimatnya bahwasanya PMM ini tidak akan lagi diberlakukan. Mohon nanti Bapak ditanggapi kalaupun salah atau keliru, diberikan pencerahan. Kalau saya sendiri, saya lihat di HP, di Gawai tidak ada memang, tapi aplikasi dari browser laptop masih ada. Dan masih bisa dikerjakan juga yang katakanlah periode yang tahun sebelumnya. Cuma memang seperti itu tadi, tidak perlu diunggah sertifikat dan yang lain-lainnya. Kemudian kemarin saya dapat kalimat dari sosial media bahwa pembuatan RPP atau modul itu berdasarkan golongan. Ini juga mohon diberikan pencerahan. Ada yang menyatakan, tapi nggak tahu saya apakah sumbernya benar atau tidak. Kalau dia golongan 4A misalnya harus membuat sendiri dan boleh berkolaborasi. Kalau dia golongan 3 bisa mencontoh dan memodifikasi sedikit dari sumbernya. Saya pikir itu aja pertanyaan saya. Mohon diberikan pencerahan. Terima kasih. Salam sehat buat Suhu Batur dan juga rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Safarudin, ada 3 pertanyaan. Bapak, saya ulang dulu atau langsung? Yang pertama, Baca satu-satu dulu dia. Oke, Satu yang yang pertama dulu. pertama, kinerja dipermudah tahun 2024 bulanan di bulan Desember itu sebagian tidak bisa. Namun yang cukup. tahunan bisa. Nah, ada juga yang merah, kadang tandanya, kadang tidak. Itu dulu, Ya, Bapak. Monggo. oke. Gini ya, pengaliran dari PMM ke EKIN itu yang dialirkan itu yang periode final. Yang periode final. Ya, periode bulanan itu bukan dialirkan oleh PMM ya, bukan dialirkan oleh PM, tetapi itu disetting oleh BKD ya, disetting oleh BKD. Jadi itu nilainya otomatis, kadang baik, kadang sangat baik, itu BKD yang ngatur. Kadang-kadang juga ketika BKD nak nyeting itu otomatis. Jadi kalau misalkan muncul baik, sangat baik, itu otomatis, itu dari sistem ya. Jadi itu abaikan, misalkan Desember itu tidak muncul, abaikan. Yang penting itu adalah periode final. Desember merah, abaikan. November merah, abaikan. Yang penting itu periode final ya. Nanti final itu nanti yang akan dialirkan, disinkronkan ke My ASN gitu ya. Termasuk nanti kalau kita mengajukan kredit, yang final itu yang kita pakai ya. Yang final yang kita pakai. Kecuali kalau kita itu mengajukan di tengah jalan. Kalau mengajukan di tengah jalan, misalkan gini. Misalkan saya tidak menunggu 1 tahun, satu semester cukup ini. Pangkat. Nah, kalau begitu Bapak Ibu nanti minta ke kepala sekolah untuk menilai dari Januari sampai Juni gitu ya.
minta kepala sekolah menilai, tapi di ekin menilainya, di ekin. Karena kalau PMF kan bukan bulanan, bukan triwulan, tahunan kan. Tapi kalau kita mau bulanan bisa disetting secara manual, dinilai secara manual oleh kepala sekolah. Kalau kita mau usul kenaikan pangkat secara periodik, 3 bulan kayak atau satu semester itu boleh. Tapi kalau kita nilai saya masih jauh, ini masih dikatakan lagi naik pangkat gitu kan, ya enggak usah, biarkan bulanan, biarkan, perhatikan yang tahunan, cukup yang tahunan. Januari merah abaikan, Februari merah abaikan, yang penting itu periode final ya. Yang kedua Bu Dia. Ya Saya baik, yang potong tuh, kedua jadi tidak Oh, berpengaruh itu ya suhu ya, Pak Enggak Faktur pengaruh, tidak berpengaruh ya. enggak pengaruh. Terima kasih. Oke. baik. Yang kedua Pak Pres, PMM tidak lagi berlaku. Gitu Bapak, bagaimana tanggapan? Oh itu ya begini. Selama ini belum ada keputusan resmi apakah PMM itu mau dihapus ya, mau dihapus. Tapi kabarnya itu bukan dihapus, ini juga kabar ya, belum ada keputusan resmi. Kabarnya mau diganti nama. Tetap esensinya tetap, kontennya tetap, tapi namanya berubah. Namanya rumah pendidikan, itu pun katanya gitu ya. Kemudian untuk yang menu pengelola kinerja itu masih ada, tetapi di aplikasi memang hilang, dicabut, linknya tidak dipasang ya. Istilahnya kalau dalam bahasa pemrograman itu ya itu namanya link ya, atau menu gitu ya, itu dihapus dari PMM versi aplikasi. Tapi kalau versi browser masih ada. Versi browser itu apa? Pakai Chrome, pakai Mozilla, pakai Safari, pakai Edge, itu namanya browser ya. Kalau Google Chrome buatan Google gitu kan, Safari buatan Apple gitu, atau Opera dan sebagainya, itu namanya browser. Jadi jangan dibuka lewat aplikasi. Pakai HP bisa enggak? Bisa. Yang penting jangan pakai aplikasi ya gitu. Yang penting pakai browser. Browser ya bisa di HP, bisa di laptop. Apakah dihapus? Itu hanya rumor. Nanti apakah dihapus? Tunggu saja gitu ya. Gitu. Ya gitu Bapak, puas ya Pak Syafarudin ya. Siap. Yang Oke, ketiga. siap. Oke, siap. Masih satu lagi. Mudah-mudahan saya tidak salah, Bapak. Ini juga saya sambil senyum. Jadi katanya RPP itu pembuatan RPP itu berdasarkan golongan, gitu Pak. Oh iya. Itu Bapak mau nggak tanggapannya? Oke, itu ada memang, itu ada panduannya, bukan panduan, regulasinya itu di Permen PAN RB yang baru ya, nomor 21 tahun 2024. Jadi bukan berdasarkan golongan, tetapi berdasarkan jenjang jabatan ya, berdasarkan jabatan. Jabatannya ahli, ada ahli pertama 3B, ahli muda 3C 3D, ahli madya 4A 4B 4C ya kan, ahli utama 4D 4E gitu ya. Intinya semakin tinggi jenjang jabatan, maka harusnya semakin pinter gitu ya. Itu intinya gitu ya. Jadi kalau masih ahli muda, ahli pertama ya, masih 3B itu kan ya wajar, baru jadi guru mungkin belum bisa bikin RPP gitu kan. Ya bolehlah pinjem pakai RPP-nya teman. Tapi di sana ada kata-kata tetap harus belajar gitu ya. Bukan terus-terusan kopas gitu ya. Begitu, tetap nanti walaupun nanti ada apa namanya boleh kopas, tapi ada keterangan sambil terus meningkatkan kompetensi gitu ya. Nanti yang paling tinggi ahli utama, ya ahli utama ini jarang-jarang, saya mau ahli utamanya tidak bisa gitu kan. Jadi ahli utama itu paling tinggi, ya ini bahkan harus bisa mengajari ke teman sejawat, kolaborasi sama berbagi. Jadi intinya semakin tinggi level jenjang jabatan ada 4 ya, guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madya, dan guru ahli utama. Semakin tinggi maka kompetensinya semakin bagus, termasuk dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Gitu ya. Gitu. Oke, sudah cukup Pak Syafarudin? Ya, cukup puas Ibu. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga Pak Syafarudin ya. Baik, kita beralih ke... Nah, sudah siap on cam. Bu Risna Helmi sudah senyum. Silakan perkenalan dulu dari mana? Baru pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Diah dan Bapak Fatur. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Risna Helmi dari SMA Negeri 12 Batam.
Kemarin kami juga sudah ini beberapa sehari yang lalu dari BGP Kepri ya Bu, Pak, terkait pengelolaan kinerja ini yang seperti Bapak sampaikan tadi itu katanya beralih ke rumah pendidikan. Katanya kan dalam kemarin penyampaiannya dalam satu semester 1 tahun itu hanya sekali untuk pengelolaan kinerjanya. Cuma kemarin saya eh, menyimak itu ada 4 triwulan gitu Pak. Maksudnya itu berarti kan tidak mengupload sertifikat seperti yang Bapak sampaikan tadi, tapi saya menyimak itu sepertinya kita melakukan refleksi. Artinya setiap kita kayak gini, misalnya hari ini saya ikut webinar yang Bapak adakan, berarti saya mengadakan kayak kasih catatan gitu, refleksinya kegiatannya berupa apa saja yang saya ikuti seperti itu Kak Pak. Terus jadi saya simak itu setiap dia ada 4 triwulan. Jadi di triwulan pertama itu Januari, di situ kita harus diobservasi sama kepala sekolah seperti itu. Terus ada triwulan kedua, ketiga, dan keempat begitu Pak. Apakah kalau menurut Bapak itu apakah lebih efektif atau malah jadi beban guru gitu Pak? Terima kasih Baik, Pak. Itu baik siap Bu Risna. terima kasih Pak. Cukup jelas Bapak? Kok ini tidak di mute Bapak? Oke. Ya, siap. Oke, dibagi 4 triwulan itu bukan berarti 4 kali dinilai ya, bukan begitu maksudnya. Jadi itu hanya tahapan. Tahapan pertama itu merencanakan, tahapan kedua melaksanakan, tahapan ketiga penilaian, yang terakhir refleksi gitu ya. Tapi itu tidak saklek, ya, tidak saklek. Itu boleh-boleh saja misalkan guru saya mau diobservasi bulan Oktober, boleh-boleh saja, tidak masalah. Atau dia sudah siap gitu ya, Februari observasi boleh. Kalau misalkan, waduh ini belum siap, ya Juni. Terserah. Yang penting itu dari bulan Januari sampai Desember itu 1 kali observasi. Hanya satu kali, terserah. Dia mulai Januari boleh, di observasi Februari boleh, di observasi Mei juga boleh, ya. Itu juga boleh, gitu ya. Itu tidak ada istilahnya kaku ya, kaku. Karena kan tadi dua 5M sama pengembangan kompetensi itu seiring itu. Tidak misalkan nanti 5M dulu baru pelatihan, tidak begitu. Itu pelatihan juga begitu dari bulan Januari sampai Desember gitu ya. Gitu. Jadi yang 12 kompetensi yang pilih satu itu begitu, itu beriringan. Itu tidak harus mana dulu, tidak, itu beriringan. Bersamaan boleh, 5M-nya observasi baru pelatihan juga boleh, pelatihan baru juga boleh gitu ya. Yang penting setahun sekali gitu ya. Jadi gini intinya Bapak Ibu, guru itu yang penting itu kan dua itu kerjakan 5M ya, 5M ya, 5M sama pengembangan kompetensi. Nah, 5M itu kan tiap hari kita laksanakan 5M itu. 5M tiap hari kita dari mulai Januari sampai Desember. Jadi merencanakan, melaksanakan itu kan, menilai itu dari PPDB mulai gitu sampai anak itu ujian itu selalu kita serahkan. Nah, cuma observasinya terserah ya. Terserah Januari boleh, Maret boleh, terserah kesepakatan. Jadi itu ya intinya itu fleksibel, tidak harus kaku gitu ya, tidak harus kaku. Gitu ya. Itu Ibu. Gimana Bu Risna? Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risna, kita beranjak ke Pak Ferdinandus Payong, Gel. Pak Ya, Ferdinand, ya, silakan. Bisakah on cam atau off cam saja? sorry, kayak jaringan saya punya Oke, agak siap. Baik, nggak apa-apa Bapak. Silakan. scam. Perkenalkan saya Ferdinandus Penggeli dari Flores Timur, NTT. Flores, siap. Ah, ah. Ah, NTT. saya terkait tentang pengulangan kinerja itu, saya mengutip
bahasanya Pak Menteri kemarin ketika peluncuran waktu penandatanganan surat edaran bersama dengan Kemenpan RB Iya, itu iya, iya. akan bahwa 24 jam tugas guru itu tidak lagi mengajar, tapi bisa diisi oleh tugas-tugas tambahan dan 5M dan PKB yang seperti dijelaskan sebelumnya. Pertanyaan saya, korelasinya bahasa Pak Menteri itu apakah nanti bisa dipastikan juga akan terkoneksi dengan info GTK? Karena notabene hal-hal yang disampaikan oleh Pak Menteri ini sebenarnya itu sebenarnya selama ini sudah ada di Dapodik, tapi ketika terjun ke info GTK, segala hal yang terhitung jamnya di Dapodik itu tidak tercover di info GTK. Mungkin bisa mohon pencerahan dari Pak Presiden, mungkin apakah bisa dipastikan bahasa Pak Menteri nanti itu akhirnya terwujud nyatakan di info GTK, bukan hanya di pengelolaan kinerja, tapi juga benar-benar bahwa 24 jam itu terhitung di info GTK seperti bahasanya Pak Menteri. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, baik Pak Ferdinandus. Pak Presiden langsung? Oke, Atau langsung belum? aja ya. Ya. Jadi begini, sebenarnya Pak Menteri itu kemarin terlalu dini menyampaikan, gitu ya, terlalu dini. Jadi untuk yang 4 yang disampaikan oleh Pak Menteri, pertama itu pengembangan kompetensi akan dihitung jadi CP, gitu ya. Kemudian membimbing akan dihitung jadi CP, aktif di masyarakat dihitung, gitu kan. Aktif di sekolah, upacara, panitia dihitung, gitu kan. Tetapi itu belum ada regulasinya, gitu ya, belum ada regulasinya. Jadi masih omon-omon gitu ya, masih omon-omon. Sebenarnya untuk tugas tambahan itu kan itu sudah ada. Saya sebutkan tadi ini di Kepmen 495 itu kan di situ diatur. Jadi wali kelas diatur, wakil kepala sekolah diatur, pembimbing ekskul diatur. Tetapi masalahnya betul Pak Fernandus, yang sudah ada regulasinya aja kadang-kadang Dapodik itu tidak mau merestui ya, tidak mau merestui. Jadi kalau kita misalkan ngajar 22 jam, nanti wali kelasnya 2 jam, itu resiko. Jangan-jangan wali kelas memang tidak, walaupun regulasinya ada, itu Dapodik tidak mau ngakui itu masalahnya gitu kan, gitu. Nah, ada regulasinya aja, Dapodik itu tidak mau mengakui. Apalagi yang diomongkan Pak Menteri itu belum ada regulasinya, gitu, belum ada regulasinya. Nah, nanti ketika pasti direvisi ya, nanti yang tentang rincian tugas tambahan pasti direvisi nanti itu ya, karena sudah terlanjur ngomong kan, sudah ngomong Pak Menteri itu, terlanjur ngomong pasti direvisi. Nanti direvisi, mudah-mudahan nanti itu diperhatikan, Dapodiknya juga harus direvisi ya. Tapi kan nanti ketika Pak Menteri sudah ngomong, ya nanti kalau memang misalkan membimbing nanti diakui, ternyata Dapodik nggak diakui, ya kita komplain rame-rame gitu kan, gitu nanti. Jadi apakah nanti diakui oleh Dapodik, kita tunggu karena regulasinya pun belum ada, gitu ya Pak ya. Nanti kita tunggu. Baik, siap. Gimana Pak Fernandus? Ya, ya. Mungkin sedikit hanya Maaf, benar apa yang dikatakan. Karena begini, ini kan lagi musim-musimnya mau pembaharuan Dapodik. Saya kebetulan guru matematika merangkap operator juga, sehingga jadi bulan-bulan para guru yang seakan-akan bahwa, apalagi dari piloting 1, 2, 3 itu akhirnya menumpuk guru cerdik di satu sekolah yang notabene-nya rombernya kecil. Sehingga mungkin teman-teman yang ada di ruang virtual pada saat ini mungkin bisa tercerahkan juga, sehingga tidak terlalu kayak merasa dinyamankan oleh bahasanya Pak Menteri. Notabene-nya kadang bahasanya Pak Menteri membuat kita ambigu, rancu sendiri. Virtual ini silakan bagaimanapun caranya pada peraturan. Kalau kita berdiri di depan kelas tidak 24 jam, maka ya resikonya tunjangan sertifikasi pasti tidak akan diterima. Kita lebih baik berpatokan seperti itu daripada kita percaya kata-kata dari Pak Menteri. Mungkin selamat malam untuk kita semua. Ya, betul. Ya, Pak Ferdinandus Oke. yang lain sudah tercerahkan. Betul, ya. Artinya jangan kita terlalu banyak berharap lah gitu ya. Jangan banyak terlalu berharap. Sama kayak kemarin kan memang Pak Menteri juga suka ambigu bahasanya. Contoh aja dia menggunakan diksi meningkatkan gitu ya.
misalkan ya, yang tunjangan profesi untuk ASN ditingkatkan. Nama ditingkatkan itu orang salah paham kan, padahal nggak ditingkatkan itu. Meningkatkan gajinya juga ya Pak Pres ya. Iya, kata-kata ditingkatkan itu berarti ada perubahan, ada delta. Kalau dalam bahasa matematika itu kan tidak ada deltanya. Kemarin ya ini ada Pak Retno Seswanto ya. Dulu ya saya sama Pak Retno juga dia enggak, ini ada peningkatan. Saya bilang enggak, ini enggak ada peningkatan. Jadi memang bahasanya ambigu Pak Menteri itu. Jangan orang awam, para dokter aja itu, teman saya banyak dokter itu juga begitu. Enggak, ini ada peningkatan 2 kali lipat tadi. Ternyata kan enggak itu kan gitu. Itu kalau 2 kali lipat itu melanggar undang-undang, itu enggak ada misalnya profesi 2 kali gaji gitu kan gitu. Jadi memang betul suka ambigu Pak Menteri ini gitu ya. Termasuk yang tadi itu yang bimbingan dihitung, bangun kapasitas dihitung, aktif di masyarakat dihitung itu masih belum ada regulasinya. Jadi jangan banyak berharap ada regulasinya, ada kadang tidak direstui oleh Dapodik, apalagi belum ada regulasinya. Betul Pak? Nanti jangan terlalu berharap. Enak banget kalau seperti itu kita sampai sempat membayangkannya ya Pak Ferdinandus ya. Karena operator ini siap jadi bulan-bulanan di sekolah, jadi mungkin ada teman guru yang baru dapat serdik dari piloting, ya kalau nomornya kecil kita tawakal sajalah. Iya, iya. Jadi sambil menunggu juga ya Bapak. Iya, baik. Siap Pak Ferdinandus. Ada lagi kah? Atau sudah Terima sudah kasih. cukup? Nah, oke, baik, siap. Monggo silakan resenya diturunkan. Kita beralih. Wih, ini Pak Kapsek ya. Jadi Itu ada Pak Retno itu, ada Pak Seswanto ya, itu. Pak Kapsek sekarang gilirannya. Sis, no Ya. Sisanto. Ini mau Terdengar ya, Bu ya. Silakan Bapak. Oke, Ya, keras. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapakku, Pak Fatur, Pak Presiden, dan Ibu Diah serta Bapak Ibu yang hadir. Ini dari sudut pandang kepala sekolah nih ya. Mohon bimbingan Bapak ini di slide itu memang semua bukti guru tidak mengunggah gitu ya. Semua ada di kepala sekolah gitu ya. Dan di akhir itu ada keterangan bukti sudah sesuai atau belum gitu ya di PowerPoint itu. Pertanyaannya ini kira-kira yang efek dan efisien seperti apa ya? Tadi kalau yang satu sudah saya tangkap dari Bapak, pengembangan kompetensi cukup dilihat, diperhatikan, mungkin ada SK gitu ya. Nah ini seperti kalau yang 5M itu harus bagaimana gitu, mohon supaya kita juga ada gambaran gitu ya. Terus yang berikutnya yang indikator pengembangan kompetensi kan itu berdasarkan 2626 ya. Nah, itu kan ada 4 kompetensi. Nah, kita mengarahkan atau memberikan pencerahan kepada itu seperti apa? Apakah fokus ke profesional atau ke pedagogi dan sebagainya gitu ya. Putus. Ya, halo? Sudah pasti halo? Hilang? Tapi masih nampak mungkin terkendala sedikit sinyalnya Ya, Bapak. mungkin terlempar ya atau gimana aja. Tapi masih ada. Masih Cuma ada orangnya ini. sinyalnya kurang bagus mungkin Bapak. Tapi sudah bisa saya tangkap anunya. Oke, monggo Bapak. Oke, siap. Oke ya. Jadi untuk yang administrasi 5M itu bukan berarti tidak bikin ya, tetap bikin. Tetapi tidak perlu diunggah. Cukup di checklist sama kepala sekolah, mungkin LPP ada gitu ya, ATP ada, daftar nilai ada. Nah, kalau saya tetap nanti guru-guru saya buatkan folder Google Drive Pak Sis ya. Jadi ini saya bikin Google Drive, masing-masing guru saya siapkan. Saya punya 35 guru, saya membuat folder sebanyak 35 guru gitu kan. Nanti setiap folder saya buat M pertama, M kedua, M ketiga, M keempat sampai M kelima. Misalnya M1 merencanakan, yang unggah RPP sama ATP gitu kan. M kedua melaksanakan, berarti dia harus ada bukti daftar hadir atau absensi kan ke anak-anak gitu. Dia M3 menilai, nah, menilai kan tidak setiap hari kan. Mungkin nanti dia ada penilaian setelah satu tujuan pembelajaran, ada daftar nilai gitu kan, itu diunggah di situ. Jadi
Kalau saya nanti saya ngecek satu persatu offline, saya malah repot gitu. Tapi masing-masing kepala sekolah beda-beda kan. Tapi kalau saya malah repot. Jadi kalau saya nanti saya buatkan folder masing-masing guru, di dalam folder nanti ada folder lagi M1, M2 sampai M5. Termasuk folder tentang pengembangan kompetensi. Nanti kalau misalnya guru-guru dapat sertifikat, diunggah di situ gitu. Jadi itu Pak Sis ya. Jadi saya lebih suka begitu. Tapi masing-masing kepala sekolah kan enggak harus sama dengan saya kan gitu. Apalagi kalau di daerah yang kurang sinyal ya enggak mungkin pakai Google Drive kan gitu. Itu Pak Sis. Yes ya Pak Sis ya. Jadi salah satu triksnya guru dibuatkan masing-masing folder jadi lebih enak juga ya penilaiannya ya itu menurut Pak Presiden. Mudah-mudahan Pak Sis tidak terlempar ya. Ini tadi tidak ada lagi. Baik, ini ada dari chat. Mohon maaf sebelum Bu Muflikah nanti dan Pak mungkin Pak ya Pak Marcelo. Mohon izin Pak Presiden ini dari namanya Pak Hendriadi dari Merangin. Izin bertanya Pak Pres, salam kenal. Pertanyaannya, berapa maksimal tugas tambahan yang boleh dilaksanakan oleh guru di sekolah? Itu Bapak, maksimal tugas tambahan yang boleh dilaksanakan guru. Itu Bapak. Oke. Kalau maksimal ini secara beban apa secara dapodik ya? Kalau dapodik itu ini agak susah ya. Jangan berharap banyak dari dapodik selama ini. Kan kalau wakil kepala sekolah memang mendaki 12, pengelola lab itu 12, apa namanya? Kepala pustakaan 12, tapi pembina ekskul apalagi wali kelas itu dapodik selama ini belum merestui gitu ya. Jadi ya kalau 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 tujuannya untuk dapodik ya jangan banyak berharap tuh ya. Tapi kalau nanti beban kerja ya itu tergantung kesepakatan gitu ya antara kepala sekolah dengan guru. Kalau saya itu maksimal saya kasih maksimal dua. Pertama itu untuk pemerataan gitu ya, pemerataan karena guru kan banyak kan. Misalkan wali kelas itu kan butuh, kalau saya punya 23 rombel, wali kelas itu kan butuh 23 orang gitu ya. Maka selebihnya nanti jadi pembina OSIS, jadi pembina eskul itu kan. Kalau sudah itu habis masih ada pekerjaan lagi ya saat diskusi lagi sampai itu habis ya paling banter dua tugas tambahan. Kalau banyak kan juga jadi repot kan, malah tidak maksimal gitu. Yang kedua laporannya juga jadi berat. Katakanlah misalkan dia sebagai wakil kepala sekolah juga sebagai wali kelas, nanti kan milihnya 2 di sana kan, milihnya 2. Nanti kalau 3 nanti tugas tambahan milih 3 gitu kan. Nah supaya tidak memberatkan, saya punya begitu ya paling banyak 2 saya kasih tugas tambahan gitu. Ya berarti kebijakan kepala sekolah juga Iya ya. itu. Nah, ada ketentuan sih itu. Ya, siap. Itu ya jawaban untuk Pak Hendri Adi. Baik, masih dari chat berikutnya dari Ari, ini Pak atau Bu Ari. Mohon pencerahannya Pak Pres, kenapa PKO di Ekin saya masih kosong dari TW sampai TW4 dan juga di penilaian tahunan. Jadi penilaian kinerja PMM-nya sudah ada predikat PKO-nya. Namun di kinerjanya kosong. Itu Bapak. Oke, yang TW4 ya. Oke. Oke, TW4 abaikan ya. Jadi begini, predikat ada yang namanya periodik, ada yang final. Periodik itu bisa bulanan, bisa triwulanan. Itu tidak penting ya, sama sekali tidak penting ya. Yang penting itu adalah yang tahunan. Kalau yang tahunan udah dapat misalkan hasil kerja itu di atas ekspektasi ya. Perilaku kerja di atas ekspektasi. Kemudian predikatnya berarti kan sangat baik ya. Sudah cukup itu. Nanti itulah yang dilaporkan atau disinkronkan ke My ASN. Nanti itulah yang dipakai ajuan untuk mengajukan angka kredit. Yang lain triwulan 4 tidak muncul, sudah abaikan, jangan digubris. Nggak usah galau gitu ya. Itu banyak pertanyaan. Bahkan saya buat di Facebook loh itu ya. Di Facebook saya buat itu videonya. Ya oke, itu ya Pak Ari atau Bu Ari ya. Jadi yang penting periode finalnya ya Bapak Ibu. Baik, ini dua-duanya Bu Muflikah Yuniarti ini raise hand juga menulis di chat. Jadi saya persilahkan Bu Muflikah bisa on cam atau masih mau off cam saja? Bu Muflikah Yuniarti, Bun.
Ya, Ya, Assalamualaikum. Mau off cam aja Waalaikumsalam. ya, izin Oke, off siap. cam. Monggo. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini perdana saya dengan bertemu secara ini dengan Bapak Presiden, karena di Ya. Facebook saya sering juga mengikuti beliau juga di YouTube-nya. Selamat malam, Pak Fakur. Selamat malam. Mohon pencerahannya. Sebentar Ibu Desi. Kenalkan, nama saya Mufliha Yuniarti, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kolelet Wetan, Rangkas Bitung, Banten. Oh, Banten, Pak ya Budi. siap. Dengan Oke, saya Pak. Bun. Saya juga dari Apa ini juga buah Tangerang. juga Banten ini lupa saya. Oh, siap, Iya, siap, Pak. siap. Ini mohon pencerahannya nih Pak Pres terkait predikat PMM yang selama 3 TW semuanya di atas ekspektasi. Tapi ternyata di TW 4 hanya sesuai saja, dan apa pengaruhnya terhadap SKP karena secara predikatnya menurun. Terus berhubung untuk tahun ini insya Allah akan naik pangkat ke 4C, apakah Nice, ada 4C. pengaruhnya gitu, karena predikat itunya juga belum turun di SKP-nya, Pak. Mohon pencerahannya. Oke ya, saya jelaskan. Ini Bapak Ibu sekalian, predikat periodik ya, periodik itu bisa TW, bisa bulanan ya. Dan periode final itu tidak ada pengaruhnya apa-apa ya, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Contoh saya itu ya, saya pakai bulanan ya, kebetulan di BKD saya pakai bulanan. Saya itu dari 12 bulan, 8 bulan sangat baik. 8 bulan sangat baik. Bahkan 10 bulan itu ya. 10 bulan sangat baik. Berarti logikanya kalau gitu finalnya sangat baik dong. Enggak, ternyata finalnya saya dikasih baik gitu kan, begitu. Finalnya dikasih baik. Jadi itu bukan otomatis ketika nanti itu banyak baik di triwulan atau banyak baik di bulanan, banyak sangat baik di triwulan atau banyak sangat baik di bulanan, otomatis di finalnya sangat baik. Tidak begitu, karena itu semua serba manual gitu ya. Jadi ketika membuat predikat final itu tidak apa namanya, tidak terserah kepala sekolah, terserah atasan kita yang menilai gitu kan. Nah, saya aja 10 bulan itu sangat baik, ternyata akhirnya dikasih baik gitu kan. Yang di Bu, yang di Ekin itu kadang-kadang ini bukan manusia yang menilai, itu kadang mesin itu ya, itu mesin itu masalahnya. Oh, Mesin gitu. itu otomatis itu, walaupun kita tidak ngapa-ngapain muncul aja sangat baik gitu kan, gitu. Oh, gitu. Muncul sangat baik ya. Jadi yang penting itu adalah final. Apakah menurun? Tidak menurun, itu bukan menurun. Kalau menurun itu misalkan ya periode 2023 itu sangat baik, sekarang 2024 itu baik, yang finalnya itu namanya menurun. Menurun pun itu tidak masalah ya, tidak masalah. Ini yang sering salah kaprah. Misalkan kalau dulu itu sangat baik, sekarang baik, itu menurun kan? Wah, tidak bisa naik pangkat. Tidak begitu, itu salah ya. Yang penting tidak ada predikat yang cukup ya. Saya aja kemarin 2023 itu sangat baik. Sekarang 2024 saya dapat baik. Menurun kan? Menurun, tidak masalah, tidak masalah. Itu tidak akan mempengaruhi kenaikan pangkat. Begini, memang betul salah satu syarat kenaikan pangkat itu adalah 2 tahun terakhir ya, kinerjanya itu minimal baik. Minimal baik. Artinya kalau dulu sangat baik, sekarang baik, itu boleh, tidak masalah. Nah, yang tidak boleh itu begini, kalau dulu itu, katakanlah dulu itu cukup ya, dulu cukup, sekarang baik, ya itu tidak bisa naik pangkat. Tertunda nanti itu ya, tertunda. Tapi saya pikir tidak ada guru atau kepala sekolah itu dikasih cukup, itu tidak pernah ada, kecuali kalau betul-betul dia apa ya, tidak disiplin, mungkin tidak pernah masuk ya, masuknya mungkin Senin Kemis sudah dikasih tahu tidak masuk, mungkin itu diberi cukup. Tapi selama ini tidak pernah saya kasih guru cukup, tidak pernah. Itu minimal baik. Jadi kalau masalah naik pangkat itu aman-aman saja, yang penting baik gitu ya. Menurun tidak masalah, yang penting minimal baik. Oke, Bu Muflika, ada lagi kah? Cukup Ibu, sudah cerah alhamdulillah. Atur nuhun Pak Pres.
Nggih, sami-sami. Sami-sami Bu Muflikah Yuniarti ya. Baik, ini mungkin saya berbagi sedikit Pak Pres, saya kan pengawas sekolah juga sebagai tim kerja. Tim kerja kepala dinas. Baik, jadi saya juga mau menilai kepala sekolah, masa iya sih sangat baik semua. Jadi kalau memang tidak ada prestasi dengan segala bukti dukung yang memang mendukung, baik nasional, mungkin prestasi di nasional atau internasional, itu kami juga tidak berani memberikan nilai sangat baik. Namun betul kata Bapak, kami tidak pernah memberikan nilai cukup juga tidak Bapak. Jadi baik, sangat baik itu Bapak ya. Bahkan kami kadang-kadang, ntar aja kalau sangat baik tidak ada bukti prestasinya. Seperti itu Bapak ya. Jadi Bapak Ibu juga mungkin tidak perlu khawatir ya, dan menilai ke guru-gurunya juga seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita masih melanjutkan dengan yang di raise hand. Ini Bapak ya, Bapak Marcelo. Ya, betul Bu dia. Oke, siap. Silakan Pak Marcelo yang di grup Mau ya, tampak- Guru tampak- Nusantara itu ya. Mau tampak Benar kamera? Bapak ya, benar. Oke. Enggak. Selamat malam Bapak Fatur, Bapak Pres, Selamat Ibu Dia dan malam. teman-teman Ya. semua. Saya Marcel dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang, siap Bapak. Baik, Bapak Fatur, tadi sudah dijelaskan saya kira cukup. Dari 4 kompetensi tadi yang disampaikan di menu pengembangan kompetensi itu, apakah kita bisa diskusikan nanti Bapak Fatur, maksudnya menyangkut panduan untuk kepala sekolah misalnya. Katakanlah di kompetensi profesional, pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Kira-kira bukti dukung yang nanti diambil oleh kepala sekolah atau guru siapkan itu apa? Maksudnya apakah kita bisa buatkan panduannya itu sehingga itu kepala sekolah juga bisa tahu, oh saya bisa tagih dari guru seperti ini kalau kompetensi profesionalnya ini. Nah, itu saran saya Bapak Fatur, apakah bisa nanti kita diskusikan hal itu sehingga ini menjadi panduan bagi kepala sekolah. Jangan sampai misalnya lewat observasi atau apa ya, itu biasa kepala sekolah kata, sudah biar begitu saja. Tapi kalau untuk 5M ya saya kira pengalaman penjalanan supervisi selama ini jalan ya. Kalau supervisinya jalan maka yang 5M itu tidak ada masalah karena itu bukti dukung bisa kita periksa secara manual bisa atau seperti yang Bapak Fatur sampaikan tadi misalnya siapkan Google Drive. Nah, yang pengembangan kompetensi ini yang masih dalam bentuk narasi ya. Nah, ini memang mesti butuh semacam panduan. Oke, kira kalau poin ini apa saja yang bisa dibuktikan. Kalau tadi misalnya di organisasi profesi maka ada kartu anggota atau SK. Tapi kalau yang lain itu apa kira-kira? Mungkin ini usul saya Bapak Fatur. Terima kasih saya kembalikan. Iya Pak Marcelo, jadi pengen yang lebih jelasnya ini Pak. Oke, Kita itu jika ada itu Pak Marcel. YouTube saya segera meluncur ya. Nanti itu akan saya buatkan alternatif didukung. Tapi ini hanya alternatif ya, boleh tidak sama. Misalkan ya, misalkan nanti kalau misalkan yang tadi saya contohkan aktif di organisasi, ternyata apa? Mungkin SK sebagai pengurus. Atau bisa juga dengan pengamatan kan, tidak harus SK juga, misalnya saya amati ternyata ini aktif. Jadi bisa nanti pakai pengamatan, bisa pakai SK, bisa pakai sertifikat. Nah, nanti akan saya buat semacam ya panduan, tapi versi saya kan itu tidak harus dipakai plek ketiplek, itu hanya rekaan saya yang kira-kira ini cocoknya ini cocok ini segera saya buat videonya Pak gitu ya gitu. Baik, sudah siap materinya nih Pak Marcelo ya, tinggal ditunggu ya, nanti akan dibuatkan oleh Pak Presiden, namun tidak perlu diikuti semuanya kalau memang itu tergantung kebijakan masing-masing kepala sekolah ya. Baik, terima kasih Pak Presiden. Selanjutnya pertanyaan yang di chat dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada Ibu Ngatini, pasti Ibu ini sinkron penilaian PMM dikatakan berhasil. Itu cirinya apa jika dilihat dari kinerjanya? Itu Pak Presiden. Ya. Coba diulang. Sinkron penilaian PMM itu dikatakan berhasil. Cirinya apa jika kita lihat dari kinerja? Oh, oke. Paham. Jadi kalau sudah muncul di periode final ya, kan ini ada periode bulanan, Januari, Maret, Februari sampai dengan Desember, itu namanya periodik bulanan. Kemudian ada juga yang triwulan TW1, TW2, TW4. Itu jangan dilihat. Yang dilihat itu yang final. Final itu berarti Januari sampai Desember.
itu namanya final ya. Jadi ada 2 periodik sama final. Nah, kalau yang di final itu sudah muncul, kan ada namanya rating hasil kerja, ada rating perilaku kerja, ada predikat kinerja. Kalau 3 itu sudah muncul di kinerja BKN berarti sudah aman ya, sudah muncul. Nanti tinggal disinkronkan ke My ASN. Kelar sudah disinkronisasi gitu ya gitu. Oke, baik siap. Itu ya untuk Ibu Ngatini, semoga puas. Berikutnya dari Ibu Siti Sobaria. Oh iya Bapak Ibu, andai kata saya membacakan ternyata Bapak Ibu ingin ngomong langsung boleh ya. Saya Bu Siti Sobaria misalnya seperti itu. Jadi untuk Bu Siti Sobaria saya bacakan. Jika PMM sama Ekin belum sinkron karena UNOR dan kepala sekolahnya berbeda, solusinya apa Pak Pres? PMM Ini paling banyak, Bang. Ini Iya, paling banyak juga masalah ada di Pak sini. di sekolah Paling banyak itu ya. Ini sama sekalian. UNOR. Nomenklatur itu kadang-kadang di Dapodik sama di BKD itu tidak sama. Itu masalahnya gitu ya. Nah, nomenklatur di PMM itu sumbernya dari Dapodik gitu ya. Nomenklatur di Ekin sumbernya dari BKD. Itu kalau tidak sama, itu maka tidak bisa sinkron. Terus mana yang dibetulkan? Itu di BKD. Kenapa? Karena kalau di Dapodik itu sudah baku ya. Di Dapodik sudah baku. Kalau yang misalnya nomenklatur di Dapodik diubah, itu kacau balau Dapodiknya itu ya. Kacau balau Dapodiknya itu. Maka di Dapodik itu jangan sampai diubah. Misalkan SDN 8 SDN 8 apa gitu ya, itu biarkan. Nanti kalau tidak sama dengan Ekin, yang diubah Ekin, maka mau tidak mau ke BKD. Masalahnya BKD itu kadang-kadang tidak responsif, nah itu. Ya akhirnya tidak bisa sinkron kan. Nah gampang, nanti solusinya kalau tidak bisa sinkron gampang. Pokoknya buat aja nilai secara manual, diekin oleh kepala sekolah. Sudah beres sudah gitu kan gitu. Kalau disinkron tidak bisa, sudah buat manual aja nilai itu kan gitu. Siap Bapak, ini persis saya alami juga baru kemarin Bapak jadi UNOR sekolah saya salah satu tuh yang satunya UPT Satuan Pendidikan, satunya nggak pakai UPT, langsung SMP negeri sekian. Ya. Kalau yang Dapodik pakai UPT enggak yang Dapodik itu? Itu juru saya lupa tapi mana yang pakai atau enggak. Tapi intinya tidak sama. Akhirnya saya bilang, Bu di Dapodik, kalau Dapodik nanti lama menunggu sinkronnya lagi, jangan. Akhirnya saya minta ke BKPSDM kalau di saya ya. BKD dan BKSDM. Akhirnya di sana baru deh Pak, sama ternyata mungkin ini Nah Bapak itu, banyak. pokoknya ke BKD aja kalau tidak bisa sinkron ya. Betul, banyak yang mengalami, lebih dekat ke BKD memang Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Pres. Selanjutnya masih ada yang raise hand, kita kembali ke yang raise hand. Bu Haryanti. Iya, silakan. Iya, selamat malam Bu Haryanti. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Pres. Selamat malam. Izin bertanya Pak, ada 2 yang saya tanyakan. Yang pertama, kepala sekolah kami kan PLT Agustus sampai Desember. Ini lagi. Di PMM untuk predikat kinerja tahunan terkunci. Memang seperti ini ya Pak? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kami tidak bisa sinkron, kinerja sinkron ke PMM. Kemudian kami menghubungi BKD, PLT kepala sekolah kami diinput. Kami bisa sinkron. Hanya kendalanya sekarang, ketika kami mau mencetak perencanaan, justru yang tertulis adalah kepala sekolah yang PLT. Sedangkan di TW1 sampai TW4 dan final itu tertulis kepala sekolah yang lama. Ya. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan. Begini, PLT itu enggak masalah ya. Asalkan PLT-nya dari sekolah sendiri gitu ya.
yang jadi masalah kalau PLT dari tempat lain itu yang bermasalah gitu ya. Kalau PLT dari sekolah sendiri tidak masalah. Yang untuk yang untuk yang dokumen ada 3 macam ya, perencanaan, Iya, betul. kemudian penilaian ada 2 macam, Penilaian, nggih. penilaian yang ada kurvanya Iya, sama yang laporan yang 1 halaman. Nah, nggih, gitu ya. betul. Kemudian sebenarnya untuk perencanaan itu tidak wajib dicetak, Ibu. Oh, Tidak ngaten. wajib dicetak. Jadi ada edaran Dirjen yang dicetak itu hanya penilaiannya yang 2 berkas. Yang pertama adalah penilaian, yang kedua Yang dokumen ada evaluasi. garudanya nggih, Pak, nggih. Ya, cuma itu yang dicetak gitu ya. Jadi nanti saya punya edarannya ya, ada edarannya bahwa yang dicetak cuma 2, yang perencanaan itu tidak perlu. Cuma masalahnya itu kadang-kadang kita ngurus naik pangkat diminta, karena tidak Iya, paham kan, betul. tidak paham. Nggih. Ya kalau diminta, ya memang gitu aplikasi tidak bisa. Yang dulu kalau dihapus ya hilang dia. Kepala sekolah yang lama tidak akan bisa gitu kan. Jadi yang ketika diupdate, yang dulu juga ikut terupdate gitu. Nggih. Maka nanti kalau begitu ya diubah manual aja. Jadi nanti kan dalam bentuk PDF ubah secara manual gitu ya. Jadi kepala sekolah diganti secara manual gitu. Ada teknik itu entah dengan PDF editor dengan diubah ke Word baru Oh, di ngaten, nggih, nah, nggih. gitu ya. Jadi Iya. itu tidak bisa itu ya, tidak bisa. Mm-mm. Kalau memang diminta ya, walaupun tidak diminta itu seharusnya gitu. Gitu ya. Biasanya kalau dari BKD kami itu jelas diminta, Bapak. Iya. Justru Padahal yang diminta untuk di print itu dari perencanaan, kemudian TW1 sampai 4 dan finalnya. Oh, Itu. Nggih. TW itu tidak perlu. Kalau itu jadi tebel dong itu ya. Nggih, Kalau betul. kita enggak Makanya sih. sampai 33 halaman ke tahun 2023 Ya kemarin, Bapak. masing-masing daerah beda-beda kebijakan itu Nggih, masalahnya betul. itu. Berarti nanti mohon maaf solusinya kalau seandainya ini diupdate tidak bisa lagi, dikembalikan tidak bisa lagi, secara manual ya Bapak. Bisa manual itu bisa Nggih. itu. Ini kami kan koordinasi mau istilahnya konsultasi dengan BKD besok hari Jumat mengenai penanganan tersebut karena Ya. ternyata finalnya justru kepala sekolah yang lama yang muncul seperti itu. Iya, karena Untuk grafik memang belum muncul Bapak karena predikat organisasi belum ada. ya kalau capaian organisasi belum difinalkan, Nggih. ya itu belum muncul kurva gitu. Nggih, kemarin kami juga BKD yang- bertanya ke BKD, BKD yang punya wewenang nggak itu. masalah ngaten. Sementara masalah itu. yang penting sudah muncul dulu predikat untuk masing-masing guru ngaten. Ya gitu. Nggih. Aman itu. Nggih. Kalau yang tahunan di PMM memang nggak bisa nggih Bapak kalau hanya membuat per RHK di Juli Desember nggih. Yang kemarin ya. Yang predikat tahunan yang ada di PMM, predikat kinerja tahunan yang ada di PMM, itu kan kepala sekolah PLT kami hanya muncul yang Juli Desember saja. Untuk tahun 2024-nya tidak bisa muncul. Padahal dari pihak pengawas di tempat kami kan ada PKKS Bapak. Predikat kinerja PMM tahunan itu dianggap sebagai hasil PKKS seperti itu Bapak. Ya kalau itu saya kurang tahu persis ya, kalau muncul tidak muncul itu kan apa namanya, mungkin karena apa PLT-nya kan baru-baru gitu kan gitu. Ya memang gitu, kalau sering ada perubahan itu kadang-kadang apa ya, aplikasi itu boleh dikatakan jadi kacau gitu. Nggih. Kebetulan PLT kami dari sekolah lain Bapak jadi merangkap. Oh iya itu dari Nggih. sekolah itu yang saya Merangkap dengan perhatikan. sekolah lain gitu yang agak kesulitan seperti itu. Iya betul, Nggih. apalagi sekolah ini itu yang bikin repot itu. Maka kalau di NTB sekarang Bu, kalau PLT itu ambil kebijakan dari sekolah sendiri itu biar enggak Oh repot. ngaten, nggih. Iya, nggih. Nggih, terima kasih sekali Bapak Nggih, pencerahannya, sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmunya. Saya mengikuti YouTube-nya Bapak terutama. Oh, Facebook siap. dengan TikTok-nya belum. Saya yang sering nonton YouTube-nya. Terima kasih ilmunya, terima kasih Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Bu Haryanti itu Pak. Jadi di sini sebenarnya tidak ada yang tidak kenal medsosnya Bapak ya. Jadi semua jadi followernya. Terima kasih Pak Pres, betul-betul memang mencerahkan. Termasuk saya Bapak Ibu ya, kalau mau mencari sesuatu, ini pasti Pak Presiden punya karena saya kan aktif Telegramnya.
Cuma jadi ya oh ya cari di sahabat pembelajar itu Pak Pres. Betul. Terima kasih Pak Pres ya. Baik Bapak Ibu, sebelum ke Pak Lalu saya izin melanjutkan dulu yang di chat. Ada yang bertanya dari Bu Desmanita ini, kenapa di Ekin sekolah kami periode final di kolom capaian organisasi predikatnya baik, tapi di bawahnya itu tertulis warnanya merah, belum final. Itu Bapak. Jadi di Ekin sekolah di periode final capaian organisasinya baik, tapi di bawahnya tertulis warna merah belum final. Itu Bapak. Oke, siap. Sudah paham ya. Jadi baik itu siapa yang ngasih itu dinas ya. Baik itu namanya PKO dia, Pendidikan Kinerja Organisasi. Itu siapa yang ngasih itu dinas. Nah, untuk yang merah itu berarti belum final. Itu siapa yang menentukan BKD gitu ya. Ini repotnya karena sudah konspeksi itu artinya mengkawinkan antara dinas Dikdasmen sama BKN. Jadi dua yang ngasih keputusan ya. Jadi untuk merah itu penentunya nanti BKD ya, BKD. Kalau sudah difinalkan ya nanti akan muncul kurva. Kalau belum difinalkan berarti belum muncul kurva. Itu aja bedanya gitu ya. Enggak masalah itu. Tetap bisa nanti ngajukan angka kredit bisa walaupun belum final. Ya, dicetak pun bisa tetapi belum muncul grafik gitu aja. Jadi siapa yang punya tanggung jawab itu BKD. Jadi ditunggu aja, enggak bisa kita maksa BKD untuk finalkan kan gitu. Ya. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Baik, ini kita ke Pak Lalu Wahyudi Wirabakti. Ya, Pak Lalu atau Pak Wahyudi? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala, izin tadi dibahas masalah teknisnya saja. Saya ingin diskusi masalah yang ada di dalamnya begitu, mengenai observasi. Ketika diskusi, praktik kinerja kan sudah kita tentukan atau sudah ditentukan oleh guru. Memang terkadang guru ini kan karena dipantau itu kadang-kadang apa ya ada apa kalau di kita itu gemeteran dan lain sebagainya sehingga lupa dengan praktek kinerjanya itu seperti misalnya milih disiplin positif kayak begitu. Walaupun di dalam penilaian kita nanti di kepala sekolah itu kan ada dilakukan tetapi belum efektif, tidak efektif, sudah dilakukan dan efektif seperti itu. Bagaimana supaya memang sih 8 indikator ini kan baru. Kalau guru penggerak itu sudah populer sepertinya. Nah, bagaimana dengan guru-guru yang lain ini seperti itu sehingga kadang bukan di praktek kinerjanya yang difokuskan, tetapi langkah-langkah pembelajarannya yang difokuskan. Tentu yang bagus adalah bagaimana mengkombinasikan yang dua ini. Bagus di praktek kinerjanya dan bagus juga bagaimana menerapkan langkah-langkah pembelajarannya itu seperti itu. Yang saya amati terkadang apa gugup dan lain sebagainya sehingga praktek kinerjanya lupa, fokus pada langkah-langkah ya, okay. Pembelajarannya seperti itu. Ya. Bagaimana penerapan di sekolah Bapak seperti itu ketika observasi dan tadi yang saya ada tadi Bu Diah itu mengatakan pengawas itu kayak tidak berani memberikan sangat baik itu juga salah besar itu seharusnya punya indikator-indikator tertentu di Perka BKN itu sudah jelas memang tetapi masih subjektivitas larinya seperti belum ada objektivitas. Masa iya sekarang dalam tanda kutip kan masih kepala sekolah penggerak sama dengan kepala sekolah yang tidak penggerak penilaiannya walaupun itu kan lari ke penglihatan atau observasi masing-masing pengawas sekolah seperti itu. Tentu kita juga sebagai kepala sekolah punya indikator-indikator tertentu walaupun sering dikatakan oleh Pak Fatur dulu bahwa kalau menjalankan 4 ini dengan baik ya sangat baik boleh seperti itu tapi kan subjektivitasnya kita tidak berani memberikan cukup baik
tidak berani juga memberikan sangat baik, berada pada tengah-tengah. Guru ini protes kadang-kadang, saya yang rajin baik, yang tidak rajin juga baik. Bagaimana solusinya seperti itu, Pak? Terima kasih. Ada 2 pertanyaan ya. Pertama tentang observasi. Nah, observasi itu memang sejak semula itu sangat, ya 8 indikator itu memang agak sejak awal itu saya menganggap aneh itu sebenarnya. Itu kenapa dipilih 8 dipilih 1 itu kan acuannya rapor pendidikan gitu ya, rapor pendidikan. Nah, dasar teorinya kenapa 8 itu ya ada disiplin positif, pengelolaan kelas segala macam itu saya tidak tahu persis apa dasarnya, landasan teorinya apa gitu kan gitu. Nah, itu memang merepotkan. Itu ada 2 yang diperagakan guru ya. Pertama itu adalah langkah-langkahnya itu sama indikator yang dipilih dari 8 itu gitu ya. Kalau saya begini Pak, lalu saya itu tidak terlalu berpikir tentang 8 indikator itu. Yang penting poinnya pembelajaran bisa berpusat pada siswa itu sudah bagus gitu ya. Jadi kalau memerankan 2 hal itu kan memang pecah Pak fokusnya. Jadi saya biasanya begitu, tidak terlalu memperhatikan yang 8 indikator itu. Saya memastikan bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa. Jadi kalau ada ceramah aja berarti sudah, itu tidak bagus. Nanti kalau sudah menggunakan model inquiry atau discovery, ya itu sudah mulai bagus. Itu kan dikelompokkan, ini sudah mulai bagus. Jadi utama saya itu di langkah-langkah Pak lalu ya. Nah untuk yang 8 itu nomor 2 bagi saya. Kalau muncul ya syukur, nggak muncul ya nggak masalah. Karena pada dasarnya itu ya, di permen itu tidak disebut 8 indikator itu, tidak pernah disebut regulasi tentang 8 indikator itu. Yang ada itu adalah pembelajaran harus berpusat pada siswa, itu aja. Jadi ketika saya observasi yang penting guru-guru itu sudah mampu ya, tidak pembelajaran yang berpusat pada guru ya sudah, itu saya anggap bagus. Jadi kalau yang 8 indikator itu kalau muncul ya alhamdulillah, kalau tidak muncul ya sudah gitu kan. Itu Pak saya tuh. Oke, silakan Pak. Lalu ada tanggapan Untuk yang lagi. kedua yang tentang baik itu ya, sangat baik. Ya, Ya, saya kalau saya menilai itu ya pasti ada yang sangat baik ya. Pasti ada yang sangat baik. Dari guru-guru saya itu pasti ada yang menonjol gitu kan, yang menonjol pasti ada. Menonjol ini dalam hal kan 2 ya. Hasil kerjanya sama perilaku kerja. Contoh kalau saya punya wakil kepala sekolah itu ya, saya kasih tugas apapun selesai ya, kasih tugas ini selesai, tugas ini selesai, tugas ini sat selesai gitu kan. Nah kayak gitu itu kan pasti saya kasih sangat baik gitu kan gitu. Jadi memang betul kalau semua itu baik ya, jadi tidak ada gairah. Saya rajin, kemudian saya kerjanya sat disuruh kepala sekolah langsung selesai, dapat baik, ini yang masuknya Senin Kamis dapat juga baik gitu kan gitu. Jadi saya ketika menilai itu pasti ada, biasanya sekitar 3 atau 4 gitu ya saya kasih sangat baik. Jadi pasti ada dari sekian guru itu yang sangat menonjol ya, dari satsetnya gitu ya, satset lah ya, ada guru satset itu ada gitu ya gitu, cepat pokoknya gitu ya. Iya baik, Pak Lalu sebentar ini di rumah Baik, saya terima kasih Pak. banget ini, mudah-mudahan tidak mengganggu ke suara ke sini ya Pak. Lalu bagaimana, ada tambahan Nggih, tanggapan atau tidak, pertanyaan lagi? enggak ada Bu. Makasih. Sudah, iya. Baik Pak Lalu, saya menggarisbawahi yang tadi saya bukan karena saya tidak berani menilai sangat baik Bapak ya. Tapi memang belum ada panduan yang memang lengkap awalnya. Makanya kami sendiri, saya dan semua pengawas SMP, saya kan pengawas SMP, itu akhirnya menyamakan persepsi Bapak. Jadi membuat panduan untuk penilaian untuk kepala sekolah. Jadi tetap ada yang memang sangat baik. Bahkan kami pun tahu andai kata misalnya kami menetapkan predikat kinerja itu entah baik atau sangat baik, nanti di tingkat dinas pendidikan akan diganti oleh kepala dinas pun bisa Bapak. Jadi Nah seperti itu masalahnya kan, betul ya, kadang-kadang di ya, tingkat atas
suruh Iya, kembalikan ke baik. iya betul. Akhirnya ke sana karena penentu penentu predikat itu kan ya paling atas Bapak. Jadi Ya, eh, betul. Jadi pengawas ya hanya rekomendasi kan. iya Apa sangat betul. baik ketika kepala desa membuat baik, ya apa boleh baut gitu kan gitu. Betul, namun kami tetap perlu untuk menyamakan persepsi dan itu sudah kami lakukan Pak Lalu ya. Jadi tidak bukan berarti tidak ada, tapi kalau memang saya akui tidak ada karena memang tidak ada yang mencapai ke yang kami kemarin sepakati persepsi tersebut itu Pak Lalu ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang masih mengikuti. 2043 saya tanyakan apakah tim dapur apakah sudah men-share daftar hadir atau belum? Saya belum melihat. Ini di 43, kita masih 15 menit ke depan, Bapak Ibu. Masih betah nggak Bapak Ibu? Masih 231. Kebetulan yang ada di daftar itu malam ini sampai 441 Bapak Ibu ya. Dan kebetulan Mas Eko kita tidak bisa di streaming YouTube ya malam ini karena ada kendala. Jadi adanya di sini. Ini 231 masih bertahan. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau memang belum di-share sebentar lagi kami akan men-share data hadiah. Bapak Ibu mohon bersabar ya. Baik, selanjutnya saya kembali ke chat lagi. Ini dari Ibu Ida Nur. Mohon izin Pak Pres, bagaimanakah bentuk pengembangan kompetensi di pengelolaan, sebentar tertutup, pengelolaan kinerja yang baru. Bentuk pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja yang baru seperti apa Pak Presiden? Oke ya, oke. Oke. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya, tapi tidak apa-apa mungkin terlambat ya. Jadi ada perbedaan pengembangan kompetensi yang versi 2024 dan versi 2025 gitu ya. Kalau versi 2024 itu ada 18 item ya. Ada 18 item, jadi mulai webinar, ikut kombel, pelatihan mandiri, pelatihan di luar PMM, menjadi observer gitu kan. Itu banyak kemarin kan. Itu ada 18 yang masing-masing punya poin dan minimal harus 32 poin. Itu jadi kadang RHK ini sampai terkumpul 32 poin yang kadang mengambil 4 kegiatan, ada yang ngambil 6 kegiatan gitu kan gitu. Nah, untuk yang pengembangan kompetensi yang sekarang itu tidak berdasarkan yang 18 item tadi itu, tapi berdasarkan per Dirjen 2626 ya. Nanti silakan dibaca ya. Per Dirjen 2626 itu di sana kompetensi guru itu kan 4 ya. Pedagogik, kemudian profesional, sosial dan kepribadian. Tadi saya jelaskan, yang 4 ini dipecah lagi kan? Masing-masing dipecah jadi 3, maka menjadi 12. Nah, jadi kalau dulu 18 pilihan, sekarang 12 pilihan. Kalau dulu minimal 32 poin, sekarang cukup 1 saja. Cukup 1, itu pun 1 tahun gitu ya. Itu pun 1 tahun. Nah, 12 poin nanti itu silakan dipelajari di perjanjian, di share juga. Jadi 12 poin, 12 model kompetensi itu nanti saya share juga paparannya gitu ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Presiden, Bu Ida. Mudah-mudahan cukup jelas dan juga teman-teman yang di sini. Berikutnya beralih ke Raisen lagi. Sudah siap ini sepertinya Pak Suparlin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah ini ya, saya dari guru SMA Negeri 2 Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jambi. Siapa Jambi. Pak? Ya, ini Pak ya, kami kan sudah selesai apa Pak, kinerja di PMM tahun 2024 Pak. Jadi izin Oke. bertanya, kalau sudah selesai pengelolaan kinerja di PMM itu tahun 2024, apalagi yang dilakukan Pak yang selanjutnya? Cuma itu Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Monggo silakan cukup jelas Pak Presiden. Oke. Kalau sudah selesai di PMM, maka disinkronkan ke kinerja BKN. Setelah itu disinkronkan lagi ke My ASN. Jadi 3 aplikasi ya. PMM dibawa ke kinerja BKN, dibawa lagi ke My ASN. Oke, clear. Nah, setelah itu maka kalau kita mau naik
naik pangkat atau tidak, mengajukan yang PNS. Kalau P3K tidak berlaku angka kredit ya, karena P3K itu selama ini aturannya belum bisa naik pangkat ya. Nanti setelah untuk yang PNS segera mengajukan angka kredit konversi gitu ya. Jadi itu yang dilakukan. Jadi kalau DPM kelar, sinkronkan ke kinerja BKN, sinkronkan ke MyASN, selanjutnya ajukan penetapan angka kredit yang disebut dengan angka kredit konversi. Gitu Pak ya? Ya, Oke, silakan Pak. terima kasih Pak. Ya. Oke, baik, siap. Ya, sama-sama Pak Suparlin. Oke, tidak ada lagi yang resen Bapak Ibu. Saya kembali ke masih ada yang di chat. Ibu Hildawati, pengelolaan kinerja saya periode finalnya digembok. Nah, iya itu Bapak, periode finalnya Tadi digembok ada yang PK-nya. gembok dia. Oke. Ya, masalahnya apa ya? Oke. Jadi siap. Digembok itu artinya kepala sekolah itu belum selesai memberikan predikat gitu ya. Begini, nanti ada video saya itu ya. Jadi menetapkan periode untuk yang sekarang itu 2 kali ya. Periode untuk predikat ya, predikat untuk Juli Desember ya, sama predikat tahunan. Ini yang predikat tahunan juga kelupaan ya. Karena setelah predikat periodik Juli Desember ditentukan, bukan lupa karena enggak tahu kan, enggak tahu kalau ada lagi yang harus dilakukan gitu, maka tergembok gitu ya. Nanti coba enggak tergembok, cari video saya ya. Nanti gini, langkah mudah penetapan predikat kinerja gitu ya. Oke, baik Bapak. Selanjutnya lagi masih ada dari Pak Ahmad Zainuddin. Pak Pres mau tanya, penilaian kinerja di PMM saya dikasih predikatnya sangat baik itu dari Januari sampai Juni. Ya. Juli sampai Desember di penilaian akhir tahun berpredikat baik. Apakah penilaiannya berbeda dan tidak sinkron antara PMM dan Ekin BKN? Mungkin tadi juga sudah dibahas Bapak, tapi ini ada pertanyaan lagi dari beliau. Monggo, mohon pencerahannya. Oke, Bapak, untuk yang periodik itu yang memberikan itu mesin ya, mesin itu. Mesin atau mungkin dari BKD ya. Yang penting itu adalah periode final ya. Yang penting periode final, abaikan yang periodik, abaikan yang bulanan, abaikan yang triwulan. Yang penting periode final. Yang penting Bapak Ibu finalnya dapat baik, minimal sudah bisa tidur nyenyak gitu. Oke, baik, terima kasih. Sudah habis ya Bapak Ibu yang ada di chat, teman-teman? Sudah nggih? Terima kasih teman-teman sudah mengirimkannya ke sini. Oke, siap. Jadi saya bisa membacakan. Baik Bapak Ibu, yang di Zoom-nya, yang di ruangan, di virtual meeting kita, apakah masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu atau cukup? Sudah 10 menit lagi ke depan kita akan selesai Bapak Ibu. Sudah? Tidak ada ya? Sudah cukup puas berarti ya? Atau saya beri kesempatan satu lagi kalau memang masih ada, Bapak Ibu, silakan. Sambil menunggu, sambil Pak Presiden boleh minum dulu, yang lain juga. Ya, sepertinya sudah cukup Bapak Ibu ya. Kalau memang sudah cukup Bapak Ibu, mungkin saya akan menyarikan dari pertemuan kita malam hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Jika memang ada, nanti kita bisa bertanya langsung juga ke Pak Presiden lewat media sosial beliau. Karena banyak sekali yang bertanya langsung, baik melalui di chat YouTube-nya, ataupun di Facebook juga saya lihat banyak. Kalau TikTok memang saya juga kurang mengikuti Bapak Presiden ya, dan juga Nah, teman-teman. TikTok sekarang jarang-jarang update sekarang. Oh malah ya? Oh di Jarang TikTok. update. Siap Bapak. Tapi yang penting kan tidak hilang itu. Facebook yang paling aktif saya, Facebook, YouTube. Oke, siap. Cuma kalau boleh ngobrol, Bapak Ibu aktif nggak Telegramnya ya? Pak Presiden kan aktif juga ya. Sekarang Ya, kok kalau banyak. punya Telegram nanti ke channel saya itu banyak informasi Ya, sana. sahabat Ada file semuanya. baru saya taruh di sana. Tapi sekarang sedang itu ya Pak, sedang apa marak apa sih yang keluar bantuan-bantuan itu. Jadi banyak banget kontak yang masuk yang sudah kita kenal tuh masuk
memberi apa sih bantuan subsidi apa itu loh, bansos banyak sekali Iya, di memang saya itu. Telegram ini rawan dia. Telegram itu sejak Maksud awal saya, memang dia ya betul banyak Bapak, itu spam ada Telegram itu. Bapak Ibu. Memang kalau dibandingkan WA itu memang lebih aman di WA. Telegram banyak spam dia. Oke, siap, baik Pak Pres. Ya, tapi yang jelas Telegram Sahabat Pembelajar saya tidak lepas Bapak. Ya, baik itu Bapak Ibu. Jadi ikuti terus medsosnya Pak Presiden. Baik Bapak Ibu, tadi memang kita sudah membahas Bapak Ibu. Jadi terkait kewajiban Bapak Ibu untuk terus melaksanakan 5M dan juga pengembangan kompetensi, kemudian pengelolaan kinerja memang sudah disederhanakan antara lain hanya 2 kali setahun, lalu tidak perlu mengunggah dokumen, kemudian tidak berbasis poin juga Bapak Ibu ya. Kemudian juga yang 32 poin itu akhirnya menjadi 12 poin pun hanya dipilih salah satu. Lalu dari kepala sekolah nanti penilaiannya itu bisa melalui observasi, bukti dukung atau sertifikasi, maaf sertifikat, kemudian wawancara atau performa atau kebijakan tergantung kebijakan dari kepala sekolah masing-masing Bapak Ibu ya. Kemudian yang bertanya predikat kinerja, jangan khawatir karena itu juga masih penilaian masih manual. Asal tidak predikat cukup tidak masalah. Minimal itu predikatnya baik. Baik atau sangat baik Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian untuk sebentar saya cari lagi Bapak Ibu ya. Karena ini juga ke mana-mana tadi. Intinya sih nanti hari ini mohon maaf karena tidak bisa ada di YouTube ya Mas Eko ya, kita tidak bisa di YouTube-nya, jadi Bapak Ibu nanti bisa bertanya langsung kepada beliau. Tuh Bapak Ibu ya. Jadi demikian Pak Presiden mohon arahannya di statement terakhirnya Bapak. Monggo, closing statement. Oke Bapak sekalian, pengelolaan kinerja itu jangan dianggap sebagai beban, gitu ya. Jadi 5M itu memang kita laksanakan sehari-hari kan, literasi juga pasti kita buat sehari-hari, tidak mungkin kita tidak buat. Kemudian pengembangan kompetensi itu juga pasti kita laksanakan, itu pun tidak seberat dulu kan, hanya 1 dari 12 pilihan. Jadi kalau kita tidak menganggap beban, walaupun judulnya beban kerja itu ya, beban kerja itu ada 2 tadi kan, tapi jangan dianggap sebagai beban. Anggap itu sebagai tugas kita, pengabdian kepada negara. Kalau kita menganggap beban ya sudah, tidak terlalu memberatkan sebenarnya. Kemudian kan juga masalah aplikasi itu kan juga sekarang sangat diringankan. Tidak perlu 2 kali, cuma setahun sekali kan. Tidak harus unggah dokumen, segala macam. Masalah penilaian itu cuma sekali, observasi paling sekali setahun kan. Itu pun ya memang grogi-grogi dikit tidak apa-apa gitu. Tapi kan itu demi kebaikan kita supaya kita itu ada peningkatan. Jadi saya sebut bahwa pengelolaan kinerja itu supaya ada peningkatan kapasitas gitu kan gitu. Kemudian kepala sekolah juga agar peran sebagai pimpinan itu terus menguat dan terakhir ada kolaborasi. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Presiden, matur nuwun sangat. Kalau orang Jawa begitu ya Bapak, karena ini banyak yang dari seberang. Terima kasih banyak gitu Bapak Ibu ya. Baik Pak Presiden, semoga sehat selalu. Salam sukses, salam bahagia Bapak Presiden. Ya, baik Bapak Ibu, demikian rapi kita. Saya cek dulu Mas Eko sudah bagi daftar hadir nggak semua ya? Sudah dibagi di sudah ya baik. Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir karena kalau Bapak Ibu tidak mengisi mohon maaf sertifikat meskipun mungkin tidak dipakai untuk kenaikan pangkat ya. Itu tidak kami bagikan Bapak Ibu ya, tapi kami akan membagikan jika Bapak Ibu juga mengisi daftar hadirnya itu salah satu syaratnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian rapi kita kali ini. Nanti saya akan kembalikan ke Mas Eko. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Salam B2M2MN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin silakan ruangan Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Izin Bunda Sinto. Terima kasih. Rekaman webinar ini bisa di-share Bu ya? Iya. Ya, Allah materi nanti saya mintakan ke Pak Pres. Saya kebetulan belum minta, biasanya sudah minta duluan. Materi dikirim di
Oke. Grup aja, Baik grup Bapak di Ibu, M. terkait dengan Siap. apa yang sudah disampaikan Pak Pres tadi ya, materi nanti akan kita share juga di dalam grup Telegram. Kemudian nanti juga insya Allah rekamannya juga akan kita coba share dulu ke grup Telegram, cuma harus melalui proses dulu Bapak Ibu ya. Mohon bersabar karena memang kendala belum bisa live streaming tadi ya. Mungkin itu Bapak Ibu, mengingatkan kembali lagi Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang ada di dalam microsite yang sudah kita bagikan, silakan diisi. Dan Bapak Ibu, MN akan selalu memberikan webinar-webinar rapi ya. Rapi ini dalam bentuk yang luar biasa lagi, materi-materi yang selanjutnya yang mungkin juga tidak kalah menarik ya Bapak Ibu ya, apalagi sekarang ini banyak sekali beberapa perubahan yang mungkin nanti juga akan kita manfaatkan, dan MN akan selalu siap berbagi kepada Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua Bapak Ibu. Sampai jumpa di MN ke-35. Ya, siap Mas Eko. Matur nuwun juga dan juga Bapak Ibu semua.